Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, silakan Anda bisa kontak Mbak Tati, asisten saya, untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Oke, sekarang saya akan ambil 5 kartu untuk setiap zodiak. Kita akan mulai ya, dan 5 kartu ini akan melihat secara general peruntungan atau hoki Anda untuk kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Oke, kita mulai. Siap? Sagittarius siap. 5 kartu akan saya ambil untuk melihat hoki Anda atau peruntungan Anda minggu ini terkait kehidupan, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, juga kesehatan. Oke, kita lihat yang pertama, kehidupan Sagittarius untuk minggu ini kira-kira seperti apa hokinya. Wheel of Fortune, roda keberuntungan yang berputar, up and down, naik turun. Jadi masih belum stabil situasi kondisi Anda di dalam seminggu ini, tapi bisa distabilkan dengan cara bagaimana mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan diri untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang ada ketika Anda dapat tugas, ketika Anda dapat kepercayaan, misalnya harus bekerja di rumah, selesaikan dan buktikan bahwa hasilnya membuat orang merasa beruntung, mengajak Anda untuk bekerja sama. Roda keberuntungan. Jadi segala sesuatu yang membuat Anda cemas harus dibalik menjadi sesuatu yang membuat Anda merasa optimis gitu ya. Dan jangan sampai waktu terbuang sia-sia hanya karena sebuah persoalan yang hanya menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran saja. Jadi kalau memang kesempatan Anda diberikan untuk bisa berkarya, menuangkan ide-idenya, diberi kesempatan untuk berkreasi, gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai menunda, jangan sampai tarsok, jangan sampai berdalih atau memberikan berbagai alasan supaya dikasih kompensasi. Jangan, harus tunjukkan bahwa Anda itu orang yang penuh dengan inisiatif dan juga apa yang Anda lakukan sesuatu yang original hasilnya, bukan dari copy paste atau copy paste dari orang lain atau jiplak gitu ya. Dan Anda kalau mau misalnya dianggap dilihat hasil kerjanya, dilihat potensinya, maka harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, explore diri Anda, hal apa yang buat Anda ini merupakan cara untuk menuangkan ide-ide brilian, ide-ide cemerlang. Jangan sampai gara-gara ngeliat orang Anda tiru, Anda malah jadi follower. Harusnya Anda adalah pencetus ide yang membuat orang lain merasa beruntung punya Anda sebagai tim, sebagai andalan, sebagai tim inti, sebagai ujung tombak, dan sebagainya ya. Semoga seminggu ini punya nilai yang berarti, punya keberuntungan yang besar buat Anda. Oke, berikutnya adalah keuangan Sagittarius. 8 tongkat, 8 of Wands. 8 tongkat ini menggambarkan gerak cepat ya, lebih kayak mengesankan tergesa-gesa. Anda nggak usah panik, nggak usah mengeluarkan segala macam urusan keuangan hanya karena takut nggak bisa ini, takut nggak bisa itu, takut ini, takut itu. Kebanyakan cemasnya malah nanti ada salah hitung, salah bayar, salah pelunasan gitu ya.
Dan 8 tongkat ini sebetulnya seperti isyarat apa yang pernah Anda lakukan itu yang akan dapat. Apa yang Anda kerjakan itu yang akan didapatkan imbalannya. Seberapa banyak yang sudah Anda hasilkan, sebesar itu pula yang akan Anda peroleh. Jadi nggak usah cemas kalau Anda merasa dirinya orang yang nggak bisa diam, kreatif, kemudian mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ya insya Allah apa yang Anda harapkan akan ada di tangan hasilnya. Dan pastikan segala kebutuhan bisa dipenuhi berdasarkan jumlah yang sudah ditetapkan secara rutin, apa yang harus Anda bayarkan, apa yang harus Anda selesaikan ya. Kemudian untuk asmara berpasangan, temperance, malaikat menuangkan 2 piala. Jadi perasaan tuh sinkron, perasaan tuh nyambung rasa, nyambung hati, nyambung pikiran, nggak kemana-mana. Kenapa? Karena hatinya tulus, karena setia, karena menjaga komitmen cinta, karena nggak kemana-mana hati dan pikirannya. Orang yang berusaha bertahan memperjuangkan cintanya yang didasari oleh kesetiaan, dia tidak akan mengalami sebuah kehancuran, kandasnya sebuah hubungan. Jadi bersyukurlah kalau punya pasangan yang perhatian, peduli, sayang, dan cinta. Kalau justru saya banyak belajar dari suami. Dia selalu bilang dalam berhubungan, dalam berpasangan itu harus saling rekat, saling dekat, saling merapat. Kalau kita mau berbesar hati, jangan pernah malu atau jangan pernah gengsi untuk bilang maaf kalau punya salah. Jadi kadang-kadang saya dibilang, kamu kalau itu Mbok Yo sekali-sekali minta maaf, kan udah enggak, tapi maafnya enggak jelas, maaf yang mana? Oke, minta maaf ya, tadi nggak naruh di situ, jadi kamu nyari-nyari. Oke, maafnya diterima, kan enak ya. Kadang-kala hanya hal kecil tengkar berkepanjangan, akhirnya jadi ribut yang serius. Kayak klien saya bilang, coba diem gitu, ngambek gitu, pasti ada masalah. Gak ada, emang dia begitu. Enggak, coba ditanya, enggak ada, ngotot aja. Akhirnya coba review lagi, evaluasi lagi, kemarin-kemarin ada enggak omongan yang ketus. Ada sih, saya bilang, saya kesel tapi saya marahnya ke anak. Terus dia dengar, saya bilang dasar bodoh. Nah kan jadi kesannya Mbak ngatain suami bodoh. Coba minta maaf deh. Males, nggak boleh, tadi kan nanya, evaluasi, katanya nggak merasa salah. Itu harus diselesaikan, kalau nggak malah jadi berkepanjangan. Jadi harus minta maaf, iya harus belajar. Nah itu sebetulnya harus saling menghargai, harus saling respect each other ya. Hormat, itu yang paling penting. Kita menghormati dia, dia menghormati kita, dan saling respect itulah yang membuat kita punya sesuatu atas diri dia, dia juga punya sesuatu atas diri kita. Jadi punya nilai yang dijunjung tinggi dan bisa terus saling mencintai. Dicoba ya. Oke, dan ini gambarannya adalah keseimbangan, keselarasan, kesetaraan. Jangan sampai ada yang merasa lebih gitu ya. Oke, berikutnya asmara lajang Sagittarius, 2 of Wands, 2 tongkat. Masih sering membandingkan tentang sesuatu yang ada di masa lalu. Udah, yang ke depan aja. Memang mungkin yang waktu lalu nggak bisa ditemukan lagi untuk yang ke depan, tapi yang ke depan harus bisa membangun satu hubungan yang didasari atas cinta, didasari atas keseriusan, didasari atas kesetiaan ya. Dan kalau memang sedang mencoba berkomunikasi dengan seseorang yang menurut Anda orangnya asik, yang menurut Anda orangnya berwawasan, coba deh, itu udah modal dasar untuk bisa makin dekat ya. Yang memilih tetap sendiri, walaupun Anda merasa bahwa saat ini ruang lingkupnya membuat Anda berat sekali untuk bergerak sana, bergerak ke sini, karena Anda termasuk orang yang nggak bisa diam misalnya ya. Memang Anda jadinya membanding-bandingkan, aduh kemarin tuh padahal begini begitu, akhirnya ngeliat sekarang gitu. Jangan, Anda harus tetap yakin bahwa walaupun lingkupnya terbatas, walaupun ruang gerak kita dibatasi, tapi tetap harus melakukan sesuatu yang brilian, yang bisa menjadi pegangan untuk membuat sebuah lesatan dalam kehidupan. Jadi kadang katanya orang tuh bisa lebih moncer ketika kita dalam kondisi yang terhimpit. Nah, buktikan itu. Karena saya ngelihat Anda punya peluang untuk bisa berhasil. Dulu berhasil, masa ke depan nggak bisa. Diulang tapi harus lebih, harus dong bisa ya. Yakin, karena Anda pasti punya pengalaman, kemampuan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Oke, berikutnya kesehatan Sagittarius. Queen of Wands, Ratu Tongkat ya.
ada kerisauan yang masih tersimpan, ada sesuatu yang membuat hati Anda masih penuh tanda tanya. Tapi jangan sampai hal itu malah mempengaruhi kesehatan Anda. Harus yakin, bersemangat, berstamina untuk bergiat walaupun dikondisikan yang sangat terbatas. Mungkin capek juga karena kayak jadi one man show gitu, apa-apa sendiri. Tapi komunikasi yang bisa tetap bersama-sama, maksudnya bisa chat, bisa komunikasi by email, bisa video call, bisa conference gitu ya. Apapun yang dilakukan, tapi buat Anda kadang-kadang bantuan secara fisik butuh karena ingin dilihat, didiskusikan nih. Tapi kan kalau memang lingkupnya masih seperti ini dulu, kondisinya kita dibatasi dulu, ya coba untuk bisa lebih mengoptimalkan kembali ya. Dan di situasi yang seperti ini harus tetap primas, tetap menjaga stamina supaya vitalitas Anda juga bisa dimanfaatkan untuk bergiat lebih produktif. Dan jangan lupa kalau Anda sehat, maka pikiran Anda tuh lebih moncer untuk bisa menemukan ide-ide agar dalam seminggu ini pekerjaan tuh mudah, lancar, dan bisa sukses ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak-pihak yang punya kerjasama dengan Anda. Oke, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya ya, @endangtarot. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Sagittarius. Sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya selalu dihadirkan pesan spesial untuk Anda. Lalu pesan spesial apa untuk minggu ini? Ini dia. Gali potensi diri yang selama ini tersembunyi untuk dapat menghasilkan sesuatu yang produktif dan dapat menjadi sumber finansial sehingga dapat menyelesaikan urusan Anda yang selama ini masih menjadi beban. Jika ada kendala dalam melaksanakan aktivitas Anda, maka konsultasikan dengan orang yang telah berpengalaman untuk mendapatkan jalan keluarnya. Ketangguhan dan kemampuan Anda bertahan di situasi yang sulit membentuk diri Anda jadi pribadi yang tangguh dan kritis, menyiasati keadaan sehingga paham betul apa yang harus dilakukan agar bisa keluar dari situasi yang sulit. Itu tadi pesan spesial untuk minggu ini, dan seperti biasa saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.